Halo adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas buku Puputih Jilid 5A dengan tema organ gerak hewan dan manusia. Tapi sebelum kita mulai, saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya, dan terima kasih juga kepada adik-adik yang selalu menonton iklan-iklannya tanpa di skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Dan untuk melihat video sebelum dan sudahnya, silahkan adik-adik cek di kolom deskripsi. Dan untuk memperjelas jawaban dari video ini, silahkan adik-adik tekan tombol full screen atau layar penuh. Dan untuk mempersingkat waktu adik-adik, langsung saja dibuka buku Puputih Jilid 5A-nya, yaitu di halaman 34. Di halaman 34 ini ada latihan subtema 1 paket yang kedua, dimulai dari muatan IPS nomor 1. Perhatikan nama-nama hewan berikut. Hewan-hewan yang bergerak dengan sirip ditujukan oleh nomor jawabnya yang A, 1, dan 3. 1 ikan tuna dan 3 adalah kuda laut. Nomor 2, perhatikan gambar berikut. Hewan yang bergerak dengan cara yang sama dengan hewan pada gambar adalah jawabnya B, belut dan ikan mas. Nomor 3, kelinci memiliki kemampuan meloncat. Hal tersebut didukung oleh bagian tubuh kelinci, yaitu jawabnya kaki belakang kelinci yang lebih panjang dari kaki depan. Nomor 4, Benny mengamati ibu mengolah daging ayam. Saat itu Benny mengamati bagian tulang dan daging ayam. Menurutmu bagian manakah yang termasuk alat gerak aktif? Apa alasanmu? Jawabnya adalah alat gerak aktif pada ayam adalah daging ayam. Karena daging ayam tersusun dari otot yang memiliki kemampuan memendek dan memanjang. Silahkan di stop videonya dan dicatat jawabannya. Lanjut ke nomor 5, paus dan sapi adalah hewan mamalia. Apa perbedaan alat gerak keduanya? Jawabnya adalah paus memiliki alat gerak berupa sirip untuk berenang, sedangkan sapi memiliki alat gerak berupa 4 kaki untuk bergerak, melangkah, dan berjalan. Lanjut ke muatan bahasa Indonesia, bacalah teks berikut dengan cermat untuk menjawab soal nomor 1 sampai nomor 5 dengan judul kura-kura. Pertanyaan yang pertama, informasi tentang fungsi jangkang kura-kura terdapat pada kalimat nomor, jawabnya B, 3, 4, dan 5. Nomor 2, informasi yang terdapat pada kalimat nomor 6 adalah jawabnya semua kura-kura dapat berjalan di daratan. Nomor 3, tulislah kalimat utama pada paragraf 1 dan 2. Kalimat utama pada paragraf 1 yaitu kura-kura adalah hewan berkaki 4 yang terkenal dengan cangkang besar di punggungnya. Sedangkan kalimat utama pada paragraf kedua yaitu semua kura-kura dapat berjalan di daratan. Nomor 4, tulislah ide pokok pada paragraf 1 dan 2. Ide pokok paragraf 1-nya yaitu kura-kura adalah hewan berkaki 4 yang memiliki cangkang besar. Sedangkan ide pokok pada paragraf yang kedua adalah kura-kura dapat berjalan di daratan. Nomor 5, buatlah kalimat-kalimat penjelas dari kalimat utama berikut. Judulnya adalah kupu-kupu, kalimat utamanya adalah kupu-kupu termasuk kelompok serangga. Sedangkan kalimat penjelasnya yaitu kupu-kupu bermetamorfosis dari ulat kemudian kepompong dan menjadi kupu-kupu. Titik. Kupu-kupu menghisap madu dari bunga. Kita lanjutkan ke muatan SBDP ya adik-adik ya. Ya, SBDP nomor 1, gambar berikut yang termasuk gambar realis adalah gambar jawabnya yang C. Nomor 2, perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut termasuk gambar dekoratif karena jawabannya sebelah sini yaitu yang A, memperindah bentuk sebuah benda. Nomor 3, ciri-ciri gambar karikatur adalah jawabnya gambar dilebih-lebihkan, proporsinya, dan bentuk gambar unik dan lucu. Nomor 4, tulislah langkah-langkah dalam membuat gambar ilustrasi. Langkah yang pertama adalah menentukan tema, menentukan tema yang sesuai. Langkah yang kedua adalah membuat sketsa dengan pensil. Langkah yang ketiga adalah mewarnai gambar dengan alat warna semenarik mungkin. Nomor 5, perhatikan gambar berikut. Apa yang ingin diceritakan dari gambar tersebut? Jawabannya adalah anak bermain dengan kelinci dan memberinya makan sepulang sekolah. Lanjut ke muatan PPKN nomor 1, sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila adalah yang D, mendengarkan teman yang sedang berbicara. Nomor 2, di kebun binatang ada bermacam-macam hewan yang bisa kita temui. Siapapun boleh berkunjung ke kebun binatang. Setiap pengunjung cukup membayar tiket masuk dengan harga terjangkau. Setelah itu, setiap pengunjung bebas berkeliling untuk melihat hewan-hewan yang ada di kebun binatang. Hal ini sesuai dengan nilai dalam salah satu sila Pancasila, yaitu nilai. Jawabnya adalah yang D, keadilan sosial.
Nomor 3, perhatikan gambar berikut. Ibu, kucingku tampaknya sakit. Sikap yang sebaiknya dilakukan Benny adalah jawabnya mengobati kucing tersebut atau membawanya ke dokter hewan. Nomor 4, tulislah 2 contoh sikap yang dapat kamu lakukan dan sesuai sila ketiga Pancasila. Jawabannya adalah kerjasama mengerjakan piket kelas, dan yang kedua melaksanakan upacara di sekolah. Nomor 5, perhatikan kegiatan pada gambar berikut. Ada anak bermain sepeda dan jumpa dengan kucing di jalan. Pertanyaan yang A, apa sikap yang sebaiknya dilakukan anak pada gambar? Jawabnya adalah berhenti sejenak agar kucing tersebut lewat terlebih dahulu. Pertanyaan yang B, apa akibatnya jika sikap tersebut tidak dilakukan? Jawabnya adalah kucing tersebut akan tertabrak sepeda dan anak yang bersepeda dapat terjatuh. Lanjut ke muatan IPS nomor 1, Indonesia berbatasan dengan dua samudra, yaitu jawabannya yang A, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nomor 2, batas sebelah barat Pulau Sumatera adalah jawabannya yang C, Selat Malaka. Nomor 3, negara-negara yang memiliki batas daratan dengan Indonesia adalah jawabnya Malaysia, Singapura, Papua Nugini, Brunei Darussalam, Filipina, dan Timor Leste. Nomor 4, perhatikan gambar peta berikut. A, apa nama garis yang ditunjuk oleh anak panah? Nah, yang berdiri itu namanya garis bujur jawabannya ya adik-adik. Kemudian 6B, apa kegunaan garis tersebut? Jawabannya adalah kegunaan garis bujur untuk menentukan pembagian waktu. Nomor 5, tulislah perbedaan antara letak astronomis dan geografis Indonesia. Jawabannya letak astronomis yaitu 6 derajat LU sampai 11 derajat LS dan 95 BT sampai 141 BT. Kemudian sedangkan letak geografisnya, Indonesia terletak di antara dua benua yaitu benua Asia dan Australia. Sedangkan Indonesia terletak di antara dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Baiklah adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Bagi yang belum, silahkan di subscribe. Jangan lupa di like dan di komen dengan sopan, dan di share kepada teman-temannya agar mereka juga terbantu dalam mengerjakan soal-soal yang ada di buku petik jilid 5A tema organ gerak hewan dan manusia. Jangan lupa juga follow Instagram saya di Kurniawan813. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.